Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zairon Aziza, Nurmalita Sari, Puput Puspita, kemudian Muhammad Iksanuddin Lutfi dengan judul Peramalan dalam Perencanaan atau bab 7 dengan dosen pengampung Bu Imelda SE MSI. Pertama, pendahuluan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan selalu terkait dengan peramalan akan suatu hal di masa datang. Sebagai contoh, seorang pengambil keputusan harus meramalkan beberapa pendapatan, pengeluaran, jumlah output, target kinerja, dan lain-lain di masa yang akan datang. Dalam teknik forecasting terdapat beberapa model metode yang digunakan. Yang pertama, itu metode peramalan kualitatif. Kedua, metode peramalan kuantitatif. Selanjutnya, teknik peramalan dengan model kualitatif dengan metode Delphi. Selanjutnya itu model kuantitatif dengan metode runtun waktu, rata-rata bergerak, penghalusan, dan lain-lain. Selanjutnya itu metode kasual dengan analisis regresi. Kedua, regresi multivariabel. 8 langkah metode kuantitatif. 1. Menentukan tujuan atau penggunaan ramalan. Kedua, memilih variabel atau kuantitas yang akan diramalkan. Ketiga, menentukan waktu peramalan. Keempat, memilih model-model peramalan. Kelima, mencari data yang dibutuhkan untuk peramalan. Keenam, memvalidasi model peramalan. Ketujuh, melakukan peramalan. Dan ke-8, inflasi hasil. 8 langkah metode kuantitatif tersebut menunjukkan langkah sistematis inisiasi, desain, implementasi sistem peramalan. Selanjutnya, model kualitatif sangat berguna terutama ketika faktor subjektif diharapkan sangat penting atau ketika data kuantitatif yang akurat sulit didapatkan. Berikut ini adalah beberapa teknik peramalan kualitatif. Yang pertama, metode Delphi atau Delphi Method. Proses iteratif kelompok ini menggunakan ahli yang berbeda dalam melakukan peramalan. Terdapat 3 jenis partisipasi dalam proses Delphi, yaitu pengambilan keputusan, staf, dan responden masyarakat. Kedua, dengan metode Jury of Action Opinion. Metode ini mengumpulkan pendapatan kelompok kecil manajer tingkat tinggi sering digabungkan dengan model statik dan menghasilkan estimasi kelompok. Dan ketiga, model Staff Force Compounds. Dalam pendekatan ini, masing-masing staf mengestimasikan hasil ramalan kemudian direview untuk meyakinkan apakah masing-masing staf realistis dan kemudian peramalan staf tadi digabungkan dalam menjadi satu. Keempat, terakhir, metode Customer Market Survey. Metode ini mengumpulkan input dari konsumen atau konsumen potensial tentang suatu hal di masa datang. Selanjutnya itu model kuantitatif. Secara umum, model kuantitatif dapat dibedakan menjadi 2, yaitu runtun waktu, time series. Sebutan lebih lengkap adalah univariative time series dan metode kasual. Metode runtun waktu, time series, atau lengkapnya univariative time series adalah suatu teknik peramalan nilai suatu variabel di masa depan dengan menggunakan data histori dengan asumsi bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang adalah suatu fungsi dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dengan kata berikutnya yaitu metode runtun waktu dan dekomposisi data runtun waktu. Analisis data runtun waktu memiliki arti yaitu memilih data runtun waktu menjadi komponen-komponen dan memproyeksikannya ke depan. Data runtun waktu pada hakikatnya memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama yaitu kecenderungan, yang kedua itu musiman, yang ketiga siklus, dan yang terakhir itu variasi acak. Dalam statistik terdapat 2 bentuk umum model runtun waktu, yaitu yang pertama model perkalian dan model penjumlahan. Dalam praktiknya model perkalian lebih banyak digunakan. Selanjutnya itu model perkalian mengasumsikan bahwa data runtun waktu merupakan hasil perkalian keempat komponen runtun waktu. Dalam model penjumlahan diasumsikan bahwa data runtun waktu merupakan hasil penjumlahan keempat komponen runtun waktu. Adapun rumusnya yaitu model perkalian, yaitu data runtun waktu sama dengan T kali S kali C kali R, dan model penjumlahannya yaitu data runtun waktu sama dengan T tambah S tambah C tambah R. Selanjutnya itu metode naif.
Metode naif ini adalah metode runtun variabel di masa datang sama dengan nilai variabel periode sebelumnya. Dengan kata lain, nilai variabel tahun ini diramalkan sama dengan nilai variabel tahun lalu. Nilai variabel tahun depan diramalkan sama dengan nilai variabel tahun ini, dan seterusnya. Jika F menunjukkan nilai prediksi periode T dan A menunjukkan nilai data aktual pada periode sebelumnya atau T-1, maka rumus untuk model naif adalah FT sama dengan AT. Contohnya itu dengan menggunakan model naif prediksikan nilai berikut ini. Baiklah, berikut adalah data metode naif dari tahun 1996 sampai 2006. Selanjutnya itu rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak sangat berguna ketika kita mengasumsikan bahwa data runtun waktu akan tetap sepanjang waktu. Teknik ini digunakan dengan asumsi bahwa data runtun waktu dapat bertahan dari waktu ke waktu. Metode ini dilakukan hanya dengan menjumlahkan besarnya data selama runtun waktu tertentu, kemudian dibagi jumlah runtun waktu tersebut. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut. Sama dengan sigma yi n per n. Keterangannya yaitu y sama dengan nilai variabel, n sama dengan banyaknya periode, yaitu periode tahunan, kuartalan, bulan, dan lain-lain. Berikut adalah tabel dan kurva rata-rata bergerak. Selanjutnya itu rata-rata bergerak tertimbang. Dalam kenyataan, kemungkinan variabel dengan tahun berbeda akan memiliki dampak yang berbeda. Sebagai contohnya itu pengeluaran konsumsi kita saat ini mungkin dipengaruhi lebih besar oleh konsumsi tahun sebelumnya dibandingkan konsumsi tahun kedua, ketiga, dan keempat. Oleh karena itu, WMA melihat bahwa tahun berbeda memiliki bobot yang berbeda. Berikut adalah rumusnya, yaitu MA kurung N sama dengan sigma N AI XI. Keterangannya yaitu AI sama dengan bobot untuk observasi KI, X nilai variabel, N banyaknya periode tahunan, kuartalan, bulanan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Hasil peramalan yang kita lakukan kemungkinan berbeda dengan kenyataan. Misal, nilai hasil ramalan kita disimbolkan dengan F, sedangkan nilai kenyataan atau aktual kita simbolkan dengan A. Metode penghalusan eksponensial pada hakikatnya menggunakan hasil ramalan dengan nilai kenyataan untuk peramalan di masa yang akan datang. Peramalan ke depan disebut forecasting, sedangkan peramalan ke belakang disebut backcasting. Adapun rumusnya sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. FT sama dengan FT-1 ditambah alpha dalam kurung AT-1 dikurang FT-1. FT adalah peramalan baru untuk periode waktu T. FT-1 adalah peramalan sebelumnya untuk periode waktu T dikurang 1. Alpha adalah konstanta penghalusan. AT-1 adalah data asli pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren. Teknik peramalan bergerak dan penghalusan eksponensial tidak mampu merespon kecenderungan atau tren dan dapat dirumuskan sebagai berikut. FDTT sama dengan FT ditambah T1. T1 sama dengan dalam kurung 1 dikurang beta. TT-1 ditambah beta dalam kurung FT dikurang FT dikurang 1. Keterangan FDTT adalah forecast dengan tren. TT adalah tren yang diratakan periode T. TT-1 adalah tren yang diratakan untuk periode sebelumnya. Beta adalah konstanta penghalusan tren yang kita pilih. FT adalah ramalan yang diratakan eksponensial sederhana untuk periode T. FT-1 adalah ramalan yang periode sebelumnya. Semakin tinggi nilai beta berarti semakin responsif terhadap perubahan tren periode berlaku. Sebaliknya, semakin rendah nilai beta berarti kita memberikan bobot yang lebih kecil tren periode berlaku. Selanjutnya ada proyek kecenderungan atau trend projection.
Proyek kecenderungan mencoba membuat garis proyeksi pada data historis dan memproyeksikannya untuk nilai di masa yang akan datang. Terdapat beberapa model persamaan tren matematis yang bisa digunakan seperti linear, eksponensial, dan kuadratik. Bisa dilihat kurvanya pada layar. Selanjutnya ada kriteria pemilihan model peramalan. Akurasi model peramalan dapat ditentukan dengan membandingkan nilai-nilai prediksi dengan data aktual. Jika nilai pada periode T disimbolkan F, sedangkan nilai aktual pada periode T disimbolkan A, maka nilai kesalahan atau penyimpangan peramalan D dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu DT sama dengan AT dikurang FT. Semakin besar nilai DT berarti semakin besar kesalahan atau perbedaan antara nilai aktual dan nilai ramalan. Ada beberapa kriteria ukuran kesalahan peramalan, yaitu rata-rata penyimpangan absolut atau MAD. MAD sama dengan sigma N DT per N. Keterangan dari rumus di atas, N adalah jumlah observasi, AT dan FT adalah nilai absolut. Selanjutnya ada rata-rata kesalahan kuadrat atau MSE, yaitu dirumuskan MSE sama dengan sigma N D pangkat 2 T per N. Selanjutnya ada praktik pendalaman. Dalam praktik pendalaman, di sini ada tata cara atau penyelesaian. Yang pertama adalah membuka program dengan cara membuka all program lalu KM for Windows 2. Nah, pada gambar di samping, gambar ke-1, nah sudah terbuka KM for Windows. Nah, analisis KM for Windows ini juga bisa digunakan untuk penugasan, analisis titik impas, analisis keputusan, teori permainan, pemrograman tujuan, dan lain sebagainya, seperti yang muncul pada menu modul di atas. Yang kedua ada prediksi. Nah, pada gambar kedua ini, dalam perencanaan sering seseorang perencana harus berkaitan dengan kegiatan memprediksi nilai suatu variabel di masa yang akan datang. Nah, secara umum, metode prediksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode regresi multivariabel dan metode runtun waktu suatu variabel. Nah, metode runtun suatu variabel di mana perencana hanya menggunakan informasi perilaku variabel untuk memprediksi nilai variabel tersebut di masa yang akan datang. Nah, yang ke-C di sini langsung memasukkan data. Pada gambar ketiga yaitu selanjutnya memasukkan beberapa data dan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian memasukkan dalam number of past period, lalu tekan OK. Nah, pada gambar keempat, selanjutnya seperti pada gambar di samping yaitu gambar keempat, maka kita siap memasukkan data dan memilih metode forecasting yang kita inginkan. Kemudian tekan solve untuk memberikan perintah kepada komputer untuk menghitungnya. Dan yang terakhir adalah pada gambar kelima, nah kita diberikan hasil perhitungan yang tampak seperti gambar di layar di atas. Nah, selain itu bisa mengganti metode-metode seperti yang diinginkan dengan cara menekan tombol edit. Nah, di sini ada daftar pustaka. Kami dari kelompok 10 mengambil referensi dari buku Widodo TI tahun 2006 yang berjudul Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer dari Yogyakarta UPP Tim YKPN. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.